Tang. Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 856. Apakah kamu mencariku? Saat ini, suara dingin datang dari jauh. Saya melihat Chen Feng berjalan perlahan dari kegelapan. Setiap langkah yang diambilnya sangat mendominasi dan mengintimidasi segalanya. Bai Xian mengikutinya, terlihat sangat mungil saat ini, seperti kucing yang berperilaku baik. Paman. Melihat Chen Feng, hati suram Wang Xinyao tiba-tiba menjadi cerah. Dia terhuyung, menyeret tangan kanannya yang terluka, dan berlari menuju Chen Feng. Dewa Pencipta tidak menghentikannya. Chen Feng datang, dia sangat bersemangat, tidak ada yang bisa lolos dari pertempuran ini. Apakah kamu takut? Wang Xinyao melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Chen Feng menepuk punggung Wang Xinyao untuk menghiburnya. Wang Xinyao berkata dengan sedih, saya tidak takut, saya takut setengah mati, dan lengan saya tidak bisa bergerak, seolah-olah terkilir. Chen Feng mengerutkan kening dan menyentuh lengan kiri Wang Xinyao dengan tangan kanannya. Ah, sakit. Wang Xinyao berteriak tanpa sadar. Chen Feng memperlambat gerakannya dan dengan lembut menggerakkan lengan kiri Wang Xinyao. Benar saja, lengan kiri Wang Xinyao mengalami terkilir. Tiba-tiba, gelombang kemarahan muncul di kepalanya. Dia meraih bagian Wang Xinyao yang salah tempat dengan kedua tangan dan tiba-tiba berteriak kepada Wang Xinyao, Xinyao, berapa 126 kali 37? Katakan padaku secepatnya. Wang Xinyao tertegun sejenak dan perhatiannya teralihkan sejenak. Serangkaian angka muncul di kepalaku. Saat dia memikirkannya, Chen Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Dengan suara, klik lengan Wang Xinyao yang terkilir tiba-tiba disambungkan kembali. Ah! Rasa sakit seketika membuat Wang Xinyao berteriak lagi. Namun saat berteriak, suara itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat lengan kanannya dan menemukan lengan kanannya bisa bergerak lagi. Terima kasih paman, kamu luar biasa. Melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng lagi, Wang Xinyao sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Pamannya adalah santo pelindungnya, santo pelindung yang maha kuasa. Baru sekarang dia menyadari bahwa pamannya tiba-tiba menanyakan pertanyaan matematika untuk mengalihkan perhatiannya. Belum lagi, ini bekerja dengan cukup baik. Itu menyelamatkannya dari banyak rasa sakit. Oke, kamu dan Bai Xian tetap di belakang. Lepaskan Wang Xinyao dan dorong Wang Xinyao ke Bai Xian. Chen Feng berjalan menuju Jingguji Yongye dan membantunya berdiri. Kamu terlalu rendah diri. Bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Masih bisakah kamu bergerak? Melihat Jingguji Yongye yang kusam, Chen Feng bersimpati tetapi juga menganggapnya agak lucu. Dulu, Jingguji Yongye pernah berkelahi dengan orang lain dan menderita misofobia, jadi dia tidak ingin pakaiannya ternoda darah atau debu. Seringkali, dia naik panggung tanpa bertelanjang dada. Kini, bajunya berlumuran darah dan dia masih tergeletak di tanah, dia masih terlihat seperti pangeran kecil yang menderita misofobia. Beberapa orang mempunyai masalah yang muncul karena kebiasaan. Misalnya misofobia Jingguji Yongye berarti dia perlu dipukul, jika dipukul dia akan berguling-guling di tanah dan tidak akan ada misofobia. Sama seperti beberapa orang yang pilih-pilih soal makanan. Itu karena aku tidak cukup lapar, aku sangat lapar, belum lagi makanan yang tidak ingin aku makan, aku akan makan apapun. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Meski aku bisa bergerak, aku tidak bisa membantumu bertarung. Jingguji Yongye berkata jujur, situasi saat ini sangat buruk dan dia hampir tidak bisa berdiri. Yang lebih sulit diterima lagi adalah pakaian di tubuhnya berlumuran darah dan tanah. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Bantu aku bertarung. Sebaiknya kamu tidur saja, tidak perlu. Setelah mendukung Jingguji Yongye untuk duduk jauh, Chen Fengchai berjalan menuju Dewa Pencipta. 5 meter dari mereka berdua, dia berhenti. Secara kebetulan, saat Chen Feng berhenti, sambaran petir tiba-tiba bersinar di luar jendela kaca. Segera setelah itu, guntur yang berisik datang. Ini seperti menyiapkan suasana untuk pertarungan mendatang antara keduanya. Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya langsung, siapa kamu? Apakah kamu dari keluarga Lan? Jangan khawatir dulu. Dewa Pencipta menghitung dengan jarinya dan bergumam, 6, 7 dan 42, 3, 6 dan 18, apa jawabannya? Chen Feng terdiam. Orang tua ini masih menghitung soal matematika.
Jawabannya 4662, jangan lupa. Dia benar-benar ingin mengutuk, tapi kenapa dia bertemu orang gila lainnya? Dewa Pencipta menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah peka terhadap angka sejak saya masih kecil. Begitu saya mendengar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, tanpa sadar saya melakukan perhitungan. Jangan kaget. Chen Feng terlalu malas untuk memperhatikan orang gila ini dan bertanya lagi, siapa kamu? Dewa Pencipta terkekeh. Sekarang setelah masalah ini selesai, dia tidak menyembunyikan apapun dan memperkenalkan dirinya, nama saya Lan Qingchang. Saya adalah adik dari Lan Changgu, kepala keluarga Lan. Saya bisa juga dianggap sebagai kepala kedua keluarga Lan. Saya di sini hari ini. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya hanya ingin memukulmu sampai mati, atau dipukuli sampai mati olehmu. Matanya berputar ke sekeliling tubuh Chen Feng, dan dia bisa merasakan aura unik dari tubuh Chen Feng. Dia telah hidup selama 55 tahun dan belum pernah merasakan momentum seperti itu dari tubuh yang begitu muda. Baru pada saat inilah saya merasa perjalanan ini benar. Akan bermanfaat jika membunuh orang seperti itu. Lan Qingchang. Chen Feng ingat bahwa dia mendengar nama Lan Qingchang ketika dia bertemu Lan Changgu. Kung Fu Tianzi dari keluarga Lan sangat unik sehingga dibutuhkan 18 tahun masa kanak-kanak untuk mencapai kesempurnaan. Sejak saat itu, dengan menggunakan seni bela diri rahasia keluarga Lan, Anda dapat mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan tidak lagi menderita sakitnya pantangan. Proses ini disebut upacara penyempurnaan. Awalnya, hanya 10 hari sebelum masa penyempurnaan Lan Xunlong. Meski begitu, setelah penyempurnaan, ia tidak mencapai tingkat tertinggi dari Tianzi Gong. Tingkatan tertinggi dari Tianzi Gong adalah menjadi seperti seorang biksu, tidak pernah takut pada tubuh dan mempertahankan kekuatan yang kuat itu. Dan kekuatan ini akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, Lan Qingchang adalah satu-satunya orang di keluarga Lan yang tidak melakukan hubungan seks selama 50 tahun. Keahlian kaisar telah dipraktikkan hingga tingkat api murni yang menakutkan. Dengan akumulasi kepemilikan hari demi hari, kekuatan kuat yang menakutkan itu menjadi sempurna dan stabil seperti gunung. Saling melengkapi, hegemoni kungfu jenis lain dari keluarga Lan juga akan meningkat pesat kekuatannya dengan restu dari Tianzi Kung. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Lan Qingchang pasti dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Meskipun demikian, Chen Feng masih mempertahankan sikap menghina dan berkata dengan nada menghina, saya pikir saya ini siapa? Saya masih perawan berusia 50-an. Pantas saja saya peka terhadap angka. Apakah saya menghitung hari dalam penderitaan? Untuk berlatih seni bela diri, kamu telah melepaskan banyak hal indah di dunia. Apakah itu layak bagimu? Saat mendengar kata perawan tua, wajah Lan Qingchang tiba-tiba berubah menjadi jelek. Sepanjang hidupnya, ia memang telah banyak berkorban demi Tianzi Kung Fu. Oleh karena itu, saya sangat sensitif terhadap hal ini. Siapapun yang berani mengatakan hal ini tentang dia telah berubah menjadi mayat. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu hanya dapat berbicara dengan cepat. Nak, sebelum aku membunuhmu nanti, aku pasti akan menjulurkan lidahmu dan memberitahumu apa itu langit dan bumi. Saat ini, amarahnya telah menyulut keinginan untuk bertarung. Tinju di belakang punggungnya siap bergerak. Anjing tua dari keluarga Lan, berhentilah membual di sini. Sudah kubilang, aku akan menghancurkan keluarga Lan. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Aku bilang begitu. Saat saya bertemu Lan Changbu saat itu, saya mengira dia adalah pahlawan zaman itu. Sekarang sepertinya dia juga buta saat itu. Kalian orang-orang dari keluarga Lan sama seperti binatang buas, kamu sangat merasa benar sendiri. Saya telah membunuh Lan Haolong, termasuk Anda, serta Lan Jishui dan Lan Shaolun di luar. Saya tidak akan membiarkan siapapun pergi hari ini. Jika kamu berani membuatku tersandung, aku akan memberitahu kalian orang-orang konyol apa itu murka kematian. Kebencian terhadap keluarga Lan telah mencapai titik ekstrim. Dan hari ini Wang Xinyao diintimidasi, yang memicu kemarahan Chen Feng. Niat membunuh yang ditimbulkan oleh amukan amarah berubah menjadi keinginan bertarung yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Bab 857. Chen Feng, kamu masih sangat muda, nafasmu lebih keras dari kutu air. Kamu sangat galak, peternakan babiku kekurangan seekor anjing, kamu harus datang bekerja besok. Lan Qingchang mendengus dan mendengus keras. Ini adalah pemuda paling keras yang pernah dilihatnya.
Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membunuh orang-orang dari keluarga Lan, itu sungguh konyol. Kamu bilang kamu telah membunuh Haolong. Dalam kemarahan, kepalanya akhirnya sadar. Baru saja Chen Feng benar-benar mengatakan bahwa dia telah membunuh Lan Haolong. Jantungnya menegang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kemarahan Chen Feng yang baru tersulut benar-benar hilang oleh lelaki tua yang bergerak lambat ini. Dia mengulangi lagi, itu benar, Lan Haolong telah pergi ke tempat Dewa Yama untuk menyediakan tempat duduk untukmu. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke sana sebentar lagi. Setelah mengantarmu pergi, anggota keluarga Lan lainnya akan ikuti. Kirimkan lagi. Tahun baru Imlek akan segera tiba, mari kita berkumpul kembali bersama keluargamu untuk menyaksikan gala festival musim semi di neraka tingkat ke-18. Jangan takut tidak punya TV, aku akan membuatkan TV hitam putih untukmu. Ini sangat tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Lan Qingchang tidak tahan lagi. Lan Haolong adalah anak jenius generasi ketiga dari keluarga Lan, nomor 2 setelah Lan Zunlong. Ia juga satu-satunya putra dari putra tertua generasi kedua, Lan Muyan, dan sangat disayangi. Jika Lan Haolong meninggal di Tianfu, bagaimana dia menjelaskan kepada kakak tertuanya Lan Changgu dan keponakan Lan Muyan? Mati kau! Dia meledak dan menjadi sangat marah. Hanya dengan membunuh Chen Feng dan memegang kepala Chen Feng kita dapat menebus dosa-dosa kita. Begitu Lan Qingchang bergerak, itu adalah gerakan mematikan. Tinju kanan arogan melepaskan tinju mendominasi yang menghancurkan dunia. Tian Zigong miliknya yang mendalam memberinya kekuatan rahasia yang cukup. Biarkan pukulan ini menjadi tak terkalahkan dan menghancurkan segalanya. Bagus sekali, biarkan aku mencobanya, perawan tua. Momentum di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan seekor beruang yang marah meraung. Chen Feng juga mengangkat tangan kanannya, dan dalam postur beruang yang marah, dia melepaskan tinju Yin Yang yang terhebat. Tinju Yin Yang juga merupakan salah satu dari 9 gaya neraka Chen Feng. Sebelumnya, hanya Yin Fist atau Yang Fist yang digunakan. Tinju yang kuat dan tinju Yin lembut. Musuhnya berbeda, gunakan secara terpisah. Tetapi pada saat ini, menghadapi tinju dominan Lan Qingchang, dia menggunakan tinju campuran Yin dan Yang untuk pertama kalinya. Biarkan kekuatan kepalan tangan menjadi lembut namun kuat, dan keras namun lembut. Kombinasi kekuatan dan kelembutan, energi gelap berputar-putar, sangat merusak. Ini juga merupakan pukulan terkuat yang bisa dia gunakan sekarang. Ledakan. Kedua tinju menakutkan itu bertabrakan. Tiba-tiba, area pameran yang semula damai tersapu angin kencang. Kekuatan tumbukan yang kuat sepertinya membuat seluruh lantai berguncang. Benar-benar menakutkan. Jinguji Yongye, yang duduk di kejauhan, sangat terkejut. Kedua orang ini terlalu kuat. Dia belum pernah melihat tabrakan sekuat ini antara penjaga udara. Bai Xian menyipitkan matanya dan menatap dengan penuh perhatian. Wang Xinyao di sampingnya benar-benar tercengang. Kedua orang itu saling beradu tinju, yang justru menyebabkan angin kencang bertiup di dalam ruangan. Ini adalah efek khusus yang hanya ditemukan di film. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia nyata? Pandangan dunianya tampaknya sedikit berubah. Perlindungan Qi yang terinspirasi oleh Chen Feng dan Lan Qingchang benar-benar bertolak belakang. Perlindungan Qi Chen Feng seperti angin yang bergejolak. Seperti pisau tajam, ia menggores lawan dengan liar. Tapi perlindungan Qi Lan Qingchang seperti tembok tebal. Mendorong ke depan dengan mantap, dalam posisi menghancurkan. Nima. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba tidak tahan lagi. Tinju dibebaskan, dan dia ditabrak oleh penjaga Qi Lan Qingchang, dan terbang seolah-olah dia ditabrak mobil. Kali ini, dia kalah dalam pertarungan tinju. Namun, dia tidak berantakan seperti Jinguji Yongye, tubuhnya melompat ke udara dan mendarat dengan selamat di tanah. Pose yang indah, menyelamatkan sedikit wajah. Lan Qingchang kemudian menarik tinjunya dan mencibir, lumayan, ini agak menarik. Jarang bisa bertahan dari tinjuku tanpa terluka parah. Kalimat ini bukanlah sebuah lelucon, juga tidak berlebihan. Hanya dengan satu pukulan, dia membunuh banyak pria galak yang merasa benar sendiri. Chen Feng patut dipuji karena mampu mempertahankan kebuntuan di usia yang begitu muda. Chen Feng menggoyangkan lengan kanannya yang gugup dan mengerutkan kening. Keterampilan kekanak-kanakan selama lebih dari 50 tahun bukanlah sesuatu yang dapat Anda kembangkan. Tadi, saya merasa pihak lain itu seperti tembok yang sangat tebal. Perlindungan udara lawan adalah tembok. Temboknya tebal dan tidak bisa ditembus sama sekali.
Sejujurnya, perlindungan Lan Qingchang yang tebal berada di antara 5 pria paling ganas yang pernah dia lihat. Kungfu Tianzi keluarga Lan Anda tampaknya memiliki sedikit kungfu batin Tao tradisional dari kerajaan naga. Mungkinkah itu berevolusi dari teknik alkimia batin yang jahat? Adapun kekuatan internalnya memang kungfu tradisional kerajaan naga. Perhatikan ketepatan pernafasan dan pernafasan, jagalah tubuh tetap murni dan bersih, dan penuhi seluruh tubuh dengan ki murni. Ki di dalamnya terbagi menjadi ki bawaan dan ki didapat. Ki bawaan secara alami mengacu pada tubuh murni itu sendiri setelah lahir. Ki yang diperoleh mengacu pada esensi langit dan bumi. Banyak keterampilan internal merupakan metode budidaya yang menggabungkan keduanya. Tapi keterampilan Kaisar Keluarga Lan jelas merupakan tubuh bawaan Baoyuan. Saya harus mengatakan bahwa tubuh bawaan seperti itu memang cukup kuat. Ki yang mengubah energi gelap sangat kental dan tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Lan Qingchang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chen Feng dengan kagum dan berkata dengan persetujuan, itu benar. Kamu memiliki banyak pengalaman di usia muda. Ya, keterampilan Kaisar Keluarga Lan adalah semacam alkimia batin. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Rahasianya adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Kekuatan internal yang sekarang populer di dunia hanya untuk dilatih oleh orang tua di taman. Bahkan jika kamu bisa memata-mataiku, apakah kamu masih bisa mengalahkan kekuatan Kaisar untuk melindungiku? Asal-usul Kaisar Kungfu dari keluarga Lan dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Dan latihan Gong Tianzi tidak sesederhana sekedar menjaga keperawanan tubuh. Ini terakumulasi hari demi hari. 18 tahun adalah sebuah rintangan, begitu Anda mengatasinya, kekuatan Anda akan meningkat. Dan lebih jarang lagi orang seperti dia terus melindungi dirinya sendiri mulai sekarang. Akumulasi selama 50 tahun telah lama membuat ki di tubuhnya menjadi sangat murni dan kental. Ini benar-benar diamalkan dan tidak dicampur air sama sekali. Bahkan jika Chen Feng mengetahui satu atau dua hal, apa yang dapat dia lakukan padanya? Kalau begitu aku akan mencobanya. Aku tidak percaya. Apakah ada tembok di dunia ini yang tidak bisa dirobohkan? Chen Feng mendengus dingin, dan menyerang dengan tangan kanannya seperti Raja Neraka yang memegang jari-jarinya. Ini adalah jurus eksklusifnya untuk menerobos pertahanan udara musuh. Tidak peduli seberapa kuat perlindungan ki Anda, jika tusukannya bocor pada Anda, saya tidak yakin Anda tidak akan pingsan. Ayo, datang saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Lan Qingchang tidak menganggapnya serius dan meninju lagi. Bakuan keluarga Lan adalah kungfu yang secara khusus melengkapi kungfu Kaisar. Bafis sudah mendominasi, tetapi dengan restu Kaisar Kungfu, ia menjadi lebih kuat, membuat kekuatan yang mendominasi semakin kuat. Kalau bicara tinju saja, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Lan kecuali Dewa Tinju. Chen Feng terus memilih untuk bertarung dengannya, yang hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi. Begitu mereka melakukan kontak, Lan Qingchang terkejut. Rasanya seperti Chen Feng sedang memegang paku dan menusukkannya ke perisai kinya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa gerakan mengepalkan tangan Chen Feng sangat istimewa. Dia sebenarnya menyembunyikan ibu jarinya di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan menggunakan ibu jari sebagai titik khusus, saya ingin menggunakannya untuk mengalahkan perlindungan udaranya. Bab 858. Chen Feng mengira dia punya peluang, lagi pula, dia telah menggunakan teknik ini untuk menghancurkan perlindungan energi orang lain berkali-kali. Namun, Lan Qingchang tiba-tiba tersenyum. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Benar saja, kekuatan yang menakutkan datang. Dan sikapnya memegang jari Raja Neraka sama sekali tidak menghilangkan perlindungan energi Lan Qingchang. Mati. Dengan teriakan keras, tinju dominan Lan Qingchang diperkuat untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan yang besar, ombak liar menyapu. Tiba-tiba Chen Feng dilarikan keluar. Kali ini, dampaknya lebih besar dari yang pertama kali. Chen Feng mendarat dengan canggung, berguling ke belakang, lalu berdiri. Kali ini memalukan. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menutupi rasa malunya dengan sikap keren. Begitu saya berdiri, saya merasakan lengan kanan saya sedikit gemetar. Tinju Lan Qingchang yang mendominasi sangat kuat. Penuh kebencian. Mata Chen Feng terfokus dan dia sedikit marah. Raja Neraka mengepalkan jarinya dan memusatkan kekuatannya pada ibu jarinya, tapi dia tidak bisa mematahkan perlindungan udara lawan. Ini sungguh memalukan baginya. Nimoid, burung hantu malam. Sangat tidak mau melakukannya, dia bersiap menyerang lagi. Tubuhnya sedikit diturunkan,
dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura hantu. Dengan memutar kakinya, bakat orang yang sangat lincah itu meledak. Tubuh lincah itu muncul di belakang Lan Qingchang hampir seketika. Karena Anda tidak bisa bersaing satu sama lain dalam tinju, gunakan kekuatan Anda dan hindari kelemahan. Dengan menggunakan kecepatan ekstrim, dia mencari area di mana pertahanan Lan Qingchang lemah dan menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Sangat cepat. Lan Qingchang terkejut. Kecepatan Chen Feng sangat cepat sehingga dia merasa pusing. Matanya hampir tidak bisa mengikuti sosok orang lain. Saat dia terkejut, Chen Feng sudah melancarkan serangan. Saya melihat Chen Feng, dengan tangan kanannya menunjuk ke pistol seperti Raja Neraka, memukul punggung Lan Qingchang. Angan-angan. Saat dia akan berhasil, Lan Qingchang menjentikkan kepangnya. Jalinan panjang itu berputar seperti cambuk. Tak hanya itu, ada kilatan cahaya metalik di jalinannya. Sembunyikan pisau tajam. Chen Feng tiba-tiba teringat pada Sun Yaoting. Pengkhianat itu menyembunyikan senjata di kepangnya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan kirinya, dan sebilah pedang putih muncul di telapak tangannya. Memegang pisau untuk memblokir kepang Lan Qingchang, suara benturan pedang tajam terdengar. Memblokir kepangnya, dia terus menyerang punggung Lan Qingchang dengan jari telunjuk kanannya. Ledakan. Sebuah adegan yang mengejutkan Chen Feng muncul. Pistol jari Raja Neraka miliknya menusuk daging Lan Qingchang, tetapi tidak dapat menembus. Punggung Lan Qingchang juga terbungkus pelindung udara tebal. Tak hanya itu, bobotnya pun tak kalah dengan pukulan bakuan. Apakah Tianzi Gong begitu mendominasi? Bukankah ini sangat defensif? Ini adalah rasa malu terbesar sejak dia menggunakan pistol jari Raja Neraka. Dengan enggan, tubuh lincah Chen Feng bergerak lagi. Sosok itu melintas dan datang ke sisi Lan Qingchang. Kali ini, dia menyerang dengan pedang putih dan membunuh Lan Qingchang tepat di bawah lengannya. Tidak peduli seberapa kuat perlindungan udara lawan, dia pasti akan terluka oleh pedang putih itu. Suara, bah. Bila putih tajam itu memang memotong kulit Lan Qingchang. Ujung pedang putih mengeluarkan darah merah cerah. Sialan, bajingan kecil, kenapa kamu tiba-tiba menggunakan senjata? Lan Qingchang sangat marah, dan perasaan berdarah tidak menyenangkan. Sudah bertahun-tahun dan kulit saya tidak tergores sedikit pun. Hari ini dia mengalami pendarahan, dan dia benar-benar tidak dapat menerimanya. Chen Feng berbalik dan menjauhkan diri dari Lan Qingchang. Mau tak mau aku terkejut secara diam-diam. Meskipun pedang putih itu baru saja melukai Lan Qingchang, karena perlindungan Qi terlalu tebal, pedang itu hanya menggores sedikit kulit lawan. Jika demikian, bahkan sebilah pedang pun tidak akan mampu membunuh orang ini. Sekarang dia sakit kepala. Jika Anda ingin mengalahkan Lan Qingchang, Anda harus menggunakan jurus Dewa Delapan Dewa. Atau, lepaskan segel tulangnya. Ada risiko dalam menggunakan jurus sihir Delapan Dewa, dan tubuhnya mungkin akan ditarik secara berlebihan. Dan masih banyak yang harus dilakukan selanjutnya. Risiko ini tidak dapat diambil. Sedangkan untuk melepas segel tulangnya, saya tidak berani mencobanya gegabah, saya hanya bisa melepas paling banyak 2 jarum. Dengan cara ini, Lan Qingchang mungkin tidak dapat dihancurkan. Karena pertahanan udara Lan Qingchang terlalu kuat, tidak aman melepaskan 2 jarum untuk menutup tulang. Jika Anda melepaskan lebih banyak, Anda akan berada dalam bahaya. Saya dalam masalah, dan tiba-tiba otak saya berkelebat. Mungkin Anda bisa mencoba rahasia pamungkas Bajikuan, pemusnahan naga gila. Tapi prasyaratnya adalah menerobos perlindungan Kaisar Qi Lan Qingchang, meski hanya sedetik. Meskipun pemusnah naga gila mendominasi, dia masih tidak berani menjamin one-hit kill terhadap Lan Qingchang yang dilindungi oleh seluruh energinya. Melanggar perlindungan energi Kaisar masih menjadi kuncinya. Ngomong-ngomong, kelemahan kekuatan internal. Setiap wadah memiliki mulut, tidak terkecuali manusia. Saat dia memikirkan cara, suara Bai Xian tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Saya masih ingat ketika dia sedang berlatih di halaman, Bai Xian selalu melontarkan kalimat dan memberitahukan kunci latihannya sambil duduk di tangga. Meskipun kekuatan Bai Xian sendiri terbatas, pemahamannya tentang banyak hal dalam seni bela diri sama baiknya dengan orang lain. Sama seperti Wang Yuyan di Tianlong Babu, dia bisa bertarung dengan kepalanya. Tapi dia bukan Murong Fu, jadi tidak perlu diingatkan. Karena tadi, aku ingin pergi bersama Bai Xian. Pada analisa terakhir, Tianzi Gong adalah keterampilan internal, menggunakan tubuh sebagai wadah untuk mengumpulkan energi dan kekuatan. Asalkan berbentuk wadah, pasti ada mulutnya. Dan mulut inilah kelemahannya.
Yang bisa dijadikan mulut pada seseorang adalah titik-titik akupuntur di tubuhnya. Dengan kata lain, ketika keturunan keluarga Lan berlatih Gong Tianzi, mereka pasti akan menggunakan titik akupuntur sebagai mulut untuk meludah. Dan titik akupuntur ini merupakan titik terlemah dalam perlindungan energi tubuh. Tapi titik akupuntur manakah yang akan dipilih Lan Qingchang sebagai mulutnya? Lan Qingchang, aku sudah tahu kelemahanmu. Kelemahanmu adalah titik akupuntur di tubuhmu. Aku akan menyerang di sini sekarang. Dengan cepat mengalihkan pandangannya, Chen Feng tiba-tiba berteriak keras, menunjuk ke arah Lan Qingchang. Dia memfokuskan matanya sedikit, menatap Lan Qingchang, dan melakukan serangan palsu. Lan Qingchang terkejut, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya. Menemukannya, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan diam-diam berhasil. Baru saja, dia dengan sengaja menyebutkan kelemahan Lan Qingchang untuk menakuti ular itu. Benar saja, Lan Qingchang tertipu, dan secara tidak sadar melindungi kelemahannya. Dengan cara ini, kelemahannya terungkap. Itulah titik Tanzong di antara kedua payudara. Dia mengambil pisau putih itu dan menggaruk lengannya dengan ujungnya, memotong kulitnya. Darah menginfeksi pedang putih itu, dan seketika, dinginnya pedang putih itu meningkat pesat. Tampaknya juga jauh lebih tajam. Raja Neraka memerintahkan pasukannya. Dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, pedang putih yang berputar itu membentuk busur di udara dan langsung menuju ke kepala Lan Qingchang. Kamu sangat kecil, tapi kamu juga ingin membunuhku. Tangan Lan Qingchang seperti telapak tangan, terangkat tinggi, siap menggunakan tangan kosong untuk menangkap pedang. Tentu saja, dengan perlindungan Qi melingkari telapak tangannya, dia sudah siap sepenuhnya. Tapi saat dia hendak menangkap Bai Ren tiba-tiba berbelok di tikungan. Ia melompat dan langsung berada di antara dadanya. Ups! Lan Qingchang kaget, lokasi itu persis dengan lokasi Tanzong Point. Poin Tanzong adalah satu-satunya kelemahannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang putih itu, tapi itu masih terlambat satu langkah. Bilah tajam berwarna putih itu menghantam bagian tengah dadanya dengan suara mencicit. Pelindung udara yang awalnya tebal sebenarnya telah dibelah. Sedikit terpencar, tapi seluruh tubuh terpencar. Pada saat ini, pertahanan absolut Lan Qingchang sama sekali tidak efektif. Ini adalah kesempatan bagi membunuh naga gila. Melihat peluang yang tepat, Chen Feng melancarkan jurus terakhir dalam rahasia pamungkas Bajikuan. Itulah membunuh naga gila. Bab 859. Chen Feng menginjak kakinya dan berlari seperti ombak. Sangat cepat dan bertenaga. Sosok liar itu tersapu arus deras. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lantai di bawah kakinya retak. Suara berderak terdengar tidak merata. Karena tubuhnya yang lincah itu begitu cepat, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Bayangan itu menempel satu demi satu, jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti sisik naga hitam pekat. Chen Feng mengulurkan tangannya ke depan seperti cakar, bernapas seperti kepala naga, melepaskan tekanan yang menakutkan. Lan Qingchang yang depresi sedikit kehabisan napas. Kamu. Lan Qingchang sedikit terkejut dengan momentum Chen Feng. Bagaimana mungkin dia bisa menginspirasi momentum yang begitu menakutkan meskipun dia hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster Junior. Dia buru-buru mengumpulkan energinya yang tersebar ke titik Tanzong. Tapi sebelum dia bisa membentuk kembali dinding Qi, cakar Chen Feng mencengkeram lengannya dengan gerakan yang aneh. Menarik lengannya ke belakang, dia memukul dagunya dengan lutut terbang. Di bawah kekuatan lututnya yang menakutkan, seluruh tubuh Lan Qingchang terangkat ke langit. Segera setelah itu, Chen Feng meraung. Melompat tinggi. Dia langsung menyusul Lan Qingchang yang sedang terbang di udara dan menginjak bahunya. Membunuh naga gila. Crazy Chen tampak seperti naga, dan aura menakutkannya dilepaskan lapis demi lapis. Dengan segera, dia memutar tubuhnya dan turun dengan kakinya. Seiring dengan kekuatan rotasi, semua energi gelap yang digunakan dilepaskan. Hula. Saya melihat kaki Chen Feng mendorong tubuh Lan Qingchang berputar ke bawah secara sembarangan. Angin dan ombak bergulung-gulung menerpa bagian luar. Putaran. Tekan ke bawah. Lan Qingchang mengertakkan gigi dan merasakan tekanan di bahunya, yang akan menghancurkan tubuhnya. Suara, bah. Saat Chen Feng menginjak bahunya, pakaiannya hancur dan daging serta darahnya diaduk. Buat dia menderita tak tertahankan. Terus tekan ke bawah. Dengan ledakan, Lan Qingchang akhirnya mendarat lebih dulu. Namun kekuatan rotasi tidak terbatas pada kekuatan Gunung Tai. Kaki Lan Qingchang,
di bawah kekuatan rotasi Chen Feng, tanpa sadar menggambar lingkaran di tanah. Saat saya sedang menggambar, kaki saya tidak tahan lagi dan saya terpaksa berlutut di tanah. Namun putarannya tidak berhenti, dan kedua lututnya masih membentuk lingkaran. Lalu, terjadilah ledakan. Lantainya meledak. Lan Qingchang meraung, dan dengan suara patah tulang bahu, dia jatuh ke tanah. Menghancurkan. Chen Feng jatuh seperti naga gila. Tekanan mengerikan itu mengalir deras. Tidak hanya itu, Chen Feng terjatuh kembali. Dengan bantuan kekuatannya, dia memukul tulang belakang pinggang Lan Qingchang dengan sikunya. Ah! Ada rasa sakit di pinggangnya, dan Lan Qingchang meratap lagi. Seluruh tubuh saya roboh, dan saya hanya merasakan bagian atas dan bawah tubuh saya kehilangan koneksi. Kabum! Energi gelap yang menakutkan, seperti auman naga jahat, ditekan lagi. Di lingkaran luar dengan Chen Feng dan Lan Qingchang sebagai pusatnya, tanah berguncang dan meledak. Seperti naga jahat, ia membubung ke langit dan menghantam tanah. Tanahnya meledak. Inilah rahasia pamungkas Bajikuan, pemusnahan naga gila. Sangat tirani dan sangat merusak. Begitu lawan terkena, dia akan mati atau dilumpuhkan. Setelah sekian lama, semuanya berakhir. Diam. Keheningan yang menyedihkan. Bai Xian, Wang Xinyao dan Jinguji Yongye semuanya tercengang. Keempat fotografer di kejauhan juga terdiam di tempatnya, tak berani bergerak. Di seluruh ruangan, hanya ada nafas samar Lan Qingchang. Sangat jelas. Chen Feng menarik sikunya dan melompat dari punggung Lan Qingchang. Dia menggerakkan bahunya dan rasanya cukup enak, dia dalam kondisi yang baik. Alasan kenapa dia bisa membunuh secara instan dengan satu gerakan barusan adalah karena dia diam-diam melepaskan 2 jarum penyegel tulang, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia juga memanfaatkan celah di mana pertahanan absolut Lan Qingchang ditembus, dan menggunakan gerakan menakutkan seperti penghancuran naga untuk menyerang dan membunuhnya, dan akhirnya mencapai penampilan yang menghancurkan. Ketiga kondisi tersebut sangat diperlukan. Sekarang, dia berhasil. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lan Qingchang, yang terbaring di tanah dengan sangat lemah meskipun seluruh tubuhnya sakit, bertanya dengan enggan. Setelah berlatih Tianzi Kungfu seumur hidup, saya pikir saya hanya memiliki sedikit lawan di dunia. Bagaimana saya bisa kalah di tangan seorang pemuda? Kalau dipikir-pikir, itu sangat konyol. Namun, inilah faktanya, inilah hasilnya. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini, dan sulit bagimu untuk memahaminya. Aku menanggung penderitaan yang tak terbayangkan untuk mencapai kekuatanku saat ini, dan kamu, bahkan pada saat ini, tidak menyadari di mana batasku. Kata Chen Feng ringan, matanya jauh. Lan Qingchang, yang pada awalnya masih sedikit enggan, tiba-tiba merasa lega. Haha, hidup ini sia-sia. Dia tersenyum pahit dan putus asa. Karena dia tahu ada seorang pemuda menakutkan yang menganggap keluarga Lan sebagai musuh. Hasil dari keluarga Lan mungkin adalah kehancuran. Tampaknya keputusan kakakku untuk membunuh Chen Feng adalah keputusan yang sangat bodoh. Berhentilah membicarakan omong kosong lainnya. Aku sengaja tidak membunuhmu sepenuhnya sekarang, hanya untuk menghemat nafasmu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kamu bersedia menjawab, aku bersedia meninggalkanmu dengan kehidupan yang lumpuh ini. Chen Feng tiba-tiba bertanya. Lan Qingchang tiba-tiba menyadari bahwa dia mengira tubuhnya sendirilah yang menahan pukulan itu. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir, jika Chen Feng tidak menahan tangannya, dia akan mati. Tanyakan padaku dan biarkan aku mendengarnya. Dia tidak mengatakan tidak ada jawaban. Tapi saya ingin mendengarkan pertanyaan Chen Feng dulu. Chen Feng tidak menunjukkan kepura-puraan apapun dan berkata langsung, pertanyaan pertama adalah, kalian berdua adalah keluarga 3 warna, Sanse. Apa kebencian yang mendalam antara keluarga Lan dan keluarga Bai? Apakah mereka bersikeras membalas dendam dari keturunan keluarga Bai? Apakah ini ada hubungannya dengan pelarian dari kerajaan naga? Pertanyaan kedua, apa kerjasama spesifik Anda dengan keluarga Sengguang? Lan Qingchang sangat terkejut saat mendengar 2 pertanyaan ini. Identitas keluarga Sanse adalah rahasia keluarga Lan, dan Chen Feng sebenarnya mengetahuinya. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, tidak mengherankan jika Chen Feng memiliki hubungan dekat dengan keluarga Bai. Chen Feng, kamu sangat rakus. Apa gunanya kamu mengetahui hal ini? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apakah kamu ingin menantang begitu banyak kekuatan sendirian? Lan Qingchang tersentak. Rahasia yang terlibat sangat besar. Perilaku Chen Feng agak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jangan bicara omong kosong.
Itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu memilih apakah akan menjawab pertanyaanku atau tidak. Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak punya kesabaran untuk berbicara omong kosong dengan Lan Qingchang. Chen Feng, beri aku istirahat, aku tidak bisa mengatakan hal-hal ini. Rahasia-rahasia ini tidak boleh diungkapkan dari mulutnya. Dia malu dengan keluarga Lan, dan sekarang dia hanya ingin mati. Jika kamu keras kepala, pergilah dan tempati tempat bersama Raja Neraka. Chen Feng terlalu malas untuk mengatakan apapun dan menginjak dengan kaki kanannya, langsung menginjak kepala Lan Qingchang. Suara, bang. Di bawah kepala Lan Qingchang, darah mengalir deras. Matanya melotot dan tak bernyawa. Pada titik ini, Chen Feng membunuh Lan Qingchang dan menghancurkan kartu truf terkuat keluarga Lan. Bab 860. Karena takut dengan pertarungan antara Chen Feng dan Lan Qingchang, beberapa fotografer berdiri cukup berjauhan. Dengan cara ini, meskipun gambar telah diambil, suaranya tidak terkumpul. Saat ini, di ruang siaran langsung, penonton hanya bisa mendengarkan penjelasan komentator dan mengeluh. Namun pertarungan ini tetap membuat mereka ketagihan pada mata. Chen Feng menaklukkan setiap penonton dengan kekuatannya yang kuat. Rentetan itu penuh dengan pujian dan kekaguman terhadap guru pendidikan jasmani. Karena Wang Xinyao dan Chen Feng mesra, beberapa suara, paman, terdengar oleh penonton. Semua orang penasaran ingin tahu, apa hubungan bintang wanita baru debut ini dengan Chen Feng. Semakin penasaran saya, semakin saya memperhatikan Wang Xinyao. Siaran langsung dengan puluhan juta orang ini telah menyebabkan popularitas Wang Xinyao meningkat pesat. Di tempat tersembunyi yang namanya aku tidak tahu. Di sebuah ruangan yang luas, seorang pria berpakaian putih sedang duduk. Pria itu memegang kopi dengan anggun di tangan kanannya dan menatap siaran langsung di proyektor dengan mata dalam. Di luar jendela, angin laut bertiup, air dan langit berwarna biru. Beberapa burung camar terbang dengan santai. Pria itu menyesap kopinya, tiba-tiba mengerutkan kening, dan menjatuhkan kopinya ke tanah. Suara, bang. Kopi tumpah di karpet dan cangkirnya terbalik. Rasanya tidak enak. Sederhananya, jangan marah dan bangga. Kedua wanita berseragam itu berlutut dengan panik dan bersujud berulang kali. Pria itu berhenti berbicara, tetapi menatap proyektor, mencibir dalam hatinya. Chen Feng, saya telah menonton video penampilan Anda di penjara Guantanamo. Benar-benar tak tertandingi di dunia. Tapi sekarang, mengapa Anda menyembunyikan kekuatan Anda? Mungkin kamu punya alasannya sendiri, tapi penampilanmu hari ini luar biasa. Semakin dekat kamu denganku, kamu menjadi semakin berbahaya. Jangan mati, jika tidak kamu akan kehilangan banyak kesenangan. Jika kamu cukup beruntung untuk hidup, aku harap kamu akan memberiku kebahagiaan yang lebih besar pada hari kita bertemu. Chen Feng semakin dekat dengannya, itulah yang dia nantikan. Orang seperti dia yang terlahir untuk mendominasi pasti akan menghancurkan impian masyarakat akar rumput seperti Chen Feng. Museum Sains dan Teknologi, lantai 4. Setelah membunuh Lan Qingchang, Chen Feng mendapat kartu ajaib dari pihak lain. Dia mendukung Jingguji Yongye dan berkata kepada beberapa orang, Zhen Ling, Lan Zunlong, dan Kaisar Tang, semuanya ada di kamar mandi di lantai 3. Ayo turun bersama, apakah itu untuk mengalahkan Lan Zunlong, atau dari Kaisar Tang? Dengan kartu ajaib terakhir di tubuh kita, kita akan memenangkan permainan ini. Setelah membunuh Lan Qingchang, situasinya telah diputuskan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dia hanya ingin mengakhiri permainan di Museum Sains dan Teknologi sekarang, karena ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran di luar, dan dia harus segera ke sana. Beberapa orang hendak turun ketika seorang pria tiba-tiba datang. Pria bertopeng tidak lain adalah Kaisar Tang, Dewa Pencipta. Kaisar Tang langsung mengeluarkan kartu ajaib dari dadanya dan berkata tanpa daya kepada Chen Feng, kamu bahkan bisa mengalahkan Lan Qingchang. Aku bukan lawanmu. Lebih baik aku memberikan kartu ajaib ini kepadamu. Jangan sampai dikalahkan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan kartu ajaib itu ke arah Chen Feng. Chen Feng mengambil kartu ajaib itu dengan tangan kirinya dan tidak dapat memahami perilaku Kaisar Tang sama sekali. Orang ini membantu keluarga Lan di satu waktu dan dia di waktu lain. Berayun dari sisi ke sisi, saya tidak tahu apa pikiran tersembunyi saya. Dia bertanya, di mana Lan Zunlong? Faktanya, dia tidak berniat membunuh Lan Zunlong. Kemarin, Lan Zunlong kehilangan tubuhnya dan jatuh sakit, dia sudah berpikir untuk membiarkan Lan Zunlong kembali.
Jika orang ini tidak kembali, bagaimana orang bisa melihat lelucon keluar Galan? Saya baru saja berada di toilet di lantai 3. Saat ini, saya tidak tahu kemana saya pergi. Kaisar Tang mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata lagi, dapatkan 3 kartu ajaib, berikan kepada sang putri, dan teriakkan nama orang yang akan dieliminasi ke kamera, orang itu akan langsung tereliminasi. Setelah mengatakan ini, Kaisar Tang berbalik dan pergi. Chen Feng tidak berniat mempertahankan Kaisar Tang, jadi dia mengeluarkan 2 kartu ajaib lainnya dari tubuhnya dan memberikannya kepada Bai Xian. Bai Xian sangat bersemangat dan menoleh ke satu sisi. Kerjasama hari ini dengan Chen Feng merupakan kerjasama antara seorang putri dan seorang ksatria, atau bisa dikatakan sebagai perjalanan seorang ksatria yang melindungi sang putri. Proses yang telah lama hilang ini sudah membuatnya puas. Dia tersenyum dan mengangkat 3 kartu ajaib, lalu berteriak ke kamera, saya akan menggunakan kartu ajaib itu untuk melenyapkan Zhenling. Begitu dia selesai berbicara, radio tiba-tiba berbunyi. Zhenling keluar. Suaranya bergema di seluruh Museum Sains dan Teknologi, sangat jelas. Semua kekuatan keluarga Lan dibasmi. Dapat dikatakan bahwa Chen Feng benar-benar memenangkan kompetisi permainan pembunuhan ini. Namun, ekspresi Chen Feng tidak tampan, melainkan serius. Jinguji Yongye mengetahui rasa sakit di hati Chen Feng, saat berikutnya, tidak peduli siapa yang tersingkir, dia akan mati. Meski Bai Xian kini menjadi orang yang dibenci Chen Feng, namun Chen Feng lah yang mendorong kematian Bai Xian, yang juga merupakan semacam penyiksaan bagi Chen Feng. Wang Xinyao tidak tahu kenapa, tapi dia dengan gembira berkata kepada Bai Xian, saudari Xian, hanya kita berdua yang tersisa, kenapa kita tidak merobek label nama satu sama lain, dan siapapun yang menang akan menjadi bintang lari. Bai Xian sepertinya tidak mendengar kata-kata Wang Xinyao, dan matanya tertuju pada profil bertopeng Chen Feng. Bahkan melalui topengnya, Anda bisa merasakan suasana hati Chen Feng yang tertekan saat ini. Maaf, jangan salahkan aku. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Bai Xian. Pada pandangan ini, Bai Xian tercengang. Chen Feng melangkah maju, dan tangan kirinya lengah, dan dia merobek label namanya. Ah, Paman, kamu membuatku tak terkalahkan. Tingkah laku Chen Feng membuat Wang Xinyao sedikit terkejut. Bagaimana bisa ada ksatria yang mengkhianati putrinya sendiri? Tahukah Anda, di Barat, ksatria adalah penjaga putri yang paling setia. Meskipun Bai Xian merasakan sedikit kesedihan di hatinya, dia tidak merasakan apapun. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehormatan menjadi bintang lari. Kehormatan ini diberikan kepada Wang Xinyao, yang sepenuhnya dapat diterima. Namun, entah kenapa, emosi aneh muncul di hatiku. Tampaknya robekan Chen Feng memiliki arti lain. Bai Xian, keluar. Pemenang terakhir, bintang lari kita, adalah Wang Xinyao. Semuanya silakan pergi ke ruang tunggu di lantai pertama untuk upacara penghargaan terakhir. Saat ini, siarannya berdering lagi. Beberapa orang tanpa sadar mengangkat kepala, tetapi suasananya suram dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Wang Xinyao, pemenangnya, tidak merayakannya. Beberapa orang, dipimpin oleh 4 juru kamera, naik ke lantai 1. Sebuah pintu berat terbuka di ujung lantai pertama, dan pemandangan di dalamnya mengejutkan semua orang. Ruangan ini sangat besar. Di tengahnya terdapat beberapa anggota staf, dikelilingi oleh beberapa layar dan mesin, dengan cepat mengedit sinyal dan memberikan komentar langsung. Mereka sangat sibuk. Di pojok sebelahnya, sekelompok orang berjongkok. Kelompok orang ini adalah direktur dan staf tim kolom asli. Di bangku di sisi lain, duduk beberapa bintang yang tersingkir. Semua orang duduk diam, mengedipkan mata bingung. Pintu di belakang Crazy Chen ditutup, dan seorang lelaki tua berjubah keluar dari ruang samping. Setiap orang memiliki momentum yang luar biasa, dan ada angin di bawah kaki mereka. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Orang-orang ini tampak terlalu akrab. Mereka hampir identik dengan 10 lelaki tua yang saya temui di paviliun Yuntang hari itu. Hanya saja kekuatan keseluruhan dari 10 orang ini nampaknya semakin tidak terduga. Wow, selamat datang di bintang lari kami. Tiba-tiba, radio di pojok berdering lagi, dan terdengar suara yang dalam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.